Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tinker, kita lanjut pembahasan soal KSM Fisika MA tingkat Kabupaten tahun 2023 ya. Video kali ini berkaitan dengan materi gerak parabola. Langsung saja kita bahas soal nomor 25. Tolong-menolong adalah akhlak yang sangat mulia. Salah satu pekerjaan yang dapat membantu orang lain adalah pemadam kebakaran. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas berada pada jarak D sama dengan 10 meter dari sebuah gedung yang terbakar. Di mana kalau pada gambar D ini sama dengan jarak X pada sumbu horizontal. Nah, petugas tersebut mengarahkan semprotan air dengan sudut theta 45 derajat terhadap bidang datar. Oke, ini sudut theta-nya yang 45 derajat. Jika kecepatan awal aliran air VI sama dengan 50 meter per sekon, ketinggian H ketika air mencapai gedung berapa meter? Dengan kecepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini, kita perlu ketahui hubungan antara jarak dalam sumbu X yang tadinya bernilai 10 meter dan jarak dalam sumbu Y-nya. Nah, dalam gerak parabola itu berlaku GLBB pada sumbu Y dengan rumus Y atau H itu sama dengan V0. Kalau di sini VI sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Sedangkan kalau pada sumbu X berlaku GLB dengan X sama dengan VI cos theta dikali T. Nah, kedua tinjauan kondisi ini di sumbu X dan Y bergerak pada waktu yang bersamaan. Jadi, kalau kita menggunakan T yang di sumbu X aja biar lebih simpel, maka T sama dengan X per VI cos theta. Lalu, variabel T dapat kita masukkan ke persamaan di sumbu Y tadi, sehingga persamaannya menjadi VI sin theta, dengan T-nya itu diganti jadi X per cos theta, dikurang setengah G. T-nya itu diganti lagi menjadi X per VI cos theta kuadrat. Kalau kita sederhanakan dengan mengeliminasi VI yang atas dan yang di bawah, kita coret ya, persamaannya menjadi X sin theta per cos theta dikurang GX kuadrat per 2 VI cos kuadrat theta. Oh ya, VI-nya juga dikuadratkan. Nah, kalau kita sederhanakan lagi nih, bisa jadinya X tan theta dikurang GX kuadrat per 2 VI kuadrat cos kuadrat theta. Oke, semua variabel sudah kita ketahui nilainya. Jadi sudah bisa kita masukkan. X tadi yang sama dengan D itu bernilai 10 dikali tan theta dikurang G nilainya 10 tadi ya. Kali 10 kuadrat per 2 kali VI-nya tadi nilainya 50 kuadrat cos kuadrat 45 kuadrat. Oke, baru kita masukkan 10 tan dari 45 itu 1 dikurangi, kita sederhanakan ya 10 kuadrat 500 ya kan menjadi 5 kuadrat. Terus yang 10 ini sama-sama bagi 2 hasilnya 5. 5 yang di atas coret dengan yang bawah tinggal sisa 5 aja. Sehingga di sini 1 per 5. Oke, cos dari 45 itu setengah akar 2 ini dikuadratkan, sehingga kalau kita kalkulasikan menjadi 10 dikurang 1 per 5, 2 per 4 ya. Ini kalau kita sederhanakan jadi 1 per 2, 2-nya ini bisa naik ke atas, sehingga ini menjadi 10 dikurang 2 per 5. Setelah itu bisa kita samakan penyebutnya, ini menjadi 5, 50 dikurang 2, hasilnya 48 per 5, 9,6 meter. Jadi kita dapatkan bahwa ketinggiannya yaitu sebesar 9,6 meter. Mungkin bagi teman-teman yang udah paham cara mencari ini atau mungkin bisa langsung hafal rumus yang ini, mau langsung dimasukkan ke bagian sini itu dipersilahkan. Oke, kita lanjut dulu. Soal berikutnya nomor 17. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak sebuah bangunan dengan sudut 30 derajat. Oke, kita gambarkan dulu bangunannya. Seperti ini, katanya dijatuhkan. Kalau yang namanya dijatuhkan itu nggak ke atas tapi ke bawah ya. Berarti ini kira-kira bolanya diarahkan ke sini dengan sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Oke, ini bidang datarnya, berarti ini 30 derajatnya. Dan kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Jika ketinggian bangunan 45 meter,
dan G atau percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan oleh batu hingga menyentuh tanah adalah, nah untuk menentukan waktu ke tanah gitu ya, yang jatuh ke tanah, kita bisa menggunakan persamaan gerak parabola arah sumbu Y. Dengan V0Y itu sama dengan V0 sin 30. Kalau kita masukkan nilainya menjadi 20 kali sin 30 itu setengah, jadi 20 dikali 1/2 hasilnya 10 meter per sekon. Setelah itu kita dapat mencari waktunya dengan rumus H sama dengan V0 sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat. Dengan nilai H-nya tadi 45 ya. Oh, kita pakai yang negatif. Jadi negatif 45 sama dengan 10 kali T kurang setengah G nilainya 9,8 dikali T kuadrat. Kita kalkulasikan, minus 45 sama dengan 10T dikurang 4,9T kuadrat. Persamaan yang kanan bisa kita gabungkan dengan yang kiri. Jadi 4,9T kuadrat dikurang 10T tambah 45 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan kuadrat dengan 4,9 sebagai yang A, minus 10 yang B, dan 45 ini tetap negatif ya. 45 sebagai C. Sehingga nilai T bisa kita cari dengan rumus ABC, yaitu T1, T2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita masukkan nilainya, minus dikali minus 10 plus minus akar minus 10 kuadrat dikurang 4 kali 4,9 kali minus 45 per 2 kali 4,9. Kita sederhanakan, jadinya 10 plus minus akar 100 tambah 882 per 9,8. Ini sama dengan 10 plus minus akar 982 per 9,8. Kita ambil salah satu akarnya ya, dengan T1 itu yang positif dulu, karena waktu selalu bernilai positif. Sama dengan 10 tambah akar 982 itu 31,33 per 9,8. Jadinya 41,33 per 9,8. Hasil akhirnya yaitu 4,22 detik. Jadi batu sampai ke tanah dengan selang waktu 4,22 kon yang B. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan pembahasan KSM fisika lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.